Untuk mengulas larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO, kita sudah bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade. Selamat malam, Bang Andre. Ya, selamat malam Anissa. Bang Andre, tanggapan Anda dengan kebijakan terkait pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan turunannya termasuk CPO. Jika di awal CPO tidak dilarang, namun diralat kemudian akhirnya dilarang. Dari awal kami fraksi Partai Gerindra di Komisi 6 sudah mengusulkan jauh-jauh hari kepada pemerintah untuk melakukan larangan CPO, larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Kenapa kita usulkan? Untuk memberikan shock terapi dan juga memberikan efek jerah kepada para oligarki yang kami anggap ya di DPR tidak mau membantu pemerintah dan rakyat. Ya, pemerintah sudah berupaya dengan berbagai kebijakan, mulai dengan 1 Februari 2022 dengan Permendak nomor 6 tahun 2022 soal DMO dan DPO. Faktanya apa yang terjadi? Ya, minyak goreng langka, tidak bisa dieksekusi. Lalu akhirnya pemerintah ganti jurus lagi, bikin yang namanya Permendak 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022 mengenai minyak goreng kemasan dikembalikan kepada mekanisme pasar dan minyak goreng curah ditetapkan dengan HET Rp14.000. Tapi sebulan lebih ternyata ini masih angan-angan. Minyak goreng curah harganya Rp20.000 per liter dan stoknya juga terbatas. Dan akhirnya ya kita tahu rekomendasi rapat Komisi 6 dengan Pak Mendak, Pak Lutfi, kami merekomendasikan pada rapat kerja 17 Maret yang lalu untuk pemerintah mengambil langkah pelarangan ekspor. Dan alhamdulillah Presiden Jokowi mengambil keputusan ini dan kami di DPR sepenuhnya mendukung langkah pemerintah. Pemerintah hadir demi kepentingan rakyat. Pemerintah betul-betul berpihak kepada rakyat. Dan kita mendukung sepenuhnya langkah pemerintah mengeluarkan yang namanya Permendak nomor 22 tahun 2022 tentang larangan sementara CPO dan produk-produk turunannya. Dan memang dalam pasal 5 Permendak nomor 22 itu bahwasanya hal ini bisa dievaluasi secara periodik, 1 kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu. Baik. Evaluasinya akan dilakukan dalam rapat kerja Kortas dipimpin oleh Menko Perekonomian. Seperti itu Mbak Anissa. Baik, Bang Andre, jika sasarannya dalam kebijakan ini adalah sasarannya adalah pengusaha yang sebenarnya kemarin sudah selama 4 bulan sudah menikmati keuntungan yang berlimpah. Namun di sisi lain kemudian bagaimana nasib petani karena memang harga buahnya ini jadi turun. Ya, jadi gini Pak, ada instrumennya sebenarnya. Pemerintah punya yang namanya Permentan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018, di mana Permentan 1 2018 ini merupakan peraturan yang menjadi pedoman untuk penetapan harga TBS. Nah, saya tentu berharap, ya kita berharap di DPR, pemerintah tegas juga Permentan nomor 1 tahun 2018 itu harus dilaksanakan bersamaan dengan Permendak nomor 22 tahun 2022. Jangan sampai ya oligarki ini melakukan perlawanan, karena perlawanan itu sudah terlihat saat Presiden mengeluarkan pidato tanggal 20 April. Betul. Itu dalam beberapa jam kemudian dan sampai besoknya lagi itu harga TBS turun luar biasa. Padahal ekspor masih berjalan dengan normal dan lancar. Dan kita tahu sama tahu pabrik CPO itu punya tangki yang mampu menampung 2 minggu produksi CPO. Pabrik minyak goreng itu punya kapasitas mampu tangkinya menyimpan 4 minggu produksi. Tapi aneh bin ajaib, sejak pidato Presiden merencanakan pelarangan ekspor di tanggal 22 April yang akan efektif kemarin 28 April hari ini ya, tiba-tiba harga TBS itu turun. Nah, Bang Andre, Anda menduga memang harga TBS itu ada permainan, memang dispekulasi supaya harganya turun? Ya, dugaan saya itu bentuk perlawanan para oligarki itu dengan sengaja menurunkan harga TBS sehingga menimbulkan kekisruhan
dan akhirnya ujung-ujungnya petani merasa dirugikan dan akhirnya petani melakukan penolakan kepada kebijakan pemerintah. Tapi alhamdulillah saya apresiasi teman-teman petani sawit bisa menahan diri, dan percayalah pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang zalim kepada petani sawit, dan harapan saya sekali lagi ini Permentan nomor 1 tahun 2018 itu harus berjalan bersamaan dengan Permendak nomor 22 tahun 2022. Baik, Bang Andre. Ya, larangan ekspor jalan, tapi petani nasibnya masih bisa diselamatkan, tidak sampai dizolimi. Bang Andre, jika masalah di produsen sudah terselesaikan dengan kebijakan ini, petani pun jika memang harga tandan buah segar ini ternyata adalah permainan, bisa diatur lagi oleh pemerintah. Bagaimana dengan di level distribusi? Kemarin langkanya minyak goreng bisa dibilang adalah peran sertanya adalah level distribusi yang menahan pasokan. Ya, jadi gini Mbak, sekarang itu kan dengan Permen Perin 8 tahun 2022, minyak goreng curah itu, produsen minyak goreng curah dan juga D1 dan D2 atau distribusinya di D1 D2 itu kewenangan Kemen Perin. Nah, bukan lagi Kemendak. Padahal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 soal perdagangan itu distribusi itu adalah kewenangan Kemendak. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Dan saya mengusulkan dan untuk distribusi sudahlah kita tunjuk saja untuk minyak goreng curah ini dari produsen itu langsung ke Bulog gitu loh. Untuk minyak goreng curah supaya apa? Supaya terjaga betul harganya benar-benar sampai ke pasar-pasar tradisional itu betul-betul bisa dibeli oleh masyarakat 14.000 per liter. Nah, apa masalahnya? Apakah karena biaya logistik yang belum ditanggung? Nah, ini perlu dievaluasi. Kalau memang insentif dari BPD PKS itu hanya cukup untuk distribusi ke D1, untuk D2 sampai ke ke pasar itu butuh tambahannya. Pemerintah harus mengkaji untuk memberikan tambahan. Nah, saya mengusulkan melibatkan peran Bulog agar Bulog yang bisa antar itu mendistribusikan itu ke pasar-pasar tradisional sehingga betul-betul masyarakat tuh mendapatkan minyak goreng curah yang cukup dan juga harganya betul-betul sesuai dengan HET Rp14.000. Jangan lagi hanya sebatas angan-angan. Jadi peraturan-peraturan pemerintah itu jangan sampai jadi macan kertas, gitu loh. Baik. Terima kasih Bang Andre Rosiada, anggota Komisi 6 DPR RI. Semoga dengan kebijakan ini harga minyak bisa terkendali. Terima kasih.